Bro, di sini minta pop, dia di sana mah. Nermis adalah istilah yang merujuk pada situasi hampir terjadi kecelakaan, tetapi tidak menimbulkan cedera atau kerusakan, atau yang disebut hampir celaka. Di sini saya akan memberikan satu contoh nermis tentang navigasi, yaitu pada saat kapal berlayar dari Tanjung Priok tujuan Asam-Asam ketika sedang berdinas jaga, kemungkinan sekitar pukul 01.20-an. Posisi kapal berada di Laut Jawa kurang lebih 8 nautical mil timur laut dari Pulau Karimun Jawa. Di situ haluan kita adalah timur dengan speed 12.6. Terjadi posisi persilangan dengan kapal X dengan haluan kapal X 190 dengan speed 8,5 knot dengan CPA 0.011. Setelah dilakukan pengamatan keliling dengan jarak 10 mil, 8 mil hingga kita amati sampai jarak 5 mil, ternyata kapal X tersebut tidak ada perubahan haluan yang berarti atau besar, sehingga kita harus memanggil kapal X tersebut untuk melakukan situasi persilangan ini. Kita konfirmasi kita mau passing seperti apa. Ketika jarak 5 mil tersebut, kapal X ini tidak ada respon apa-apa. Jadi kita panggil via radio VHF untuk konfirmasi bahwa passing yang akan kita lakukan. Setelah kita lakukan komunikasi via radio VHF tersebut, kapal X akhirnya dia merubah haluan ke kanan melewati buritan kita sesuai dengan aturan persilangan P2TL aturan 15. Jadi penyebab dari nermis ini adalah lambat dalam mengambil tindakan persilangan, bisa juga dia lalai dalam berdinas jaga, tidak melakukan pengamatan keliling, sehingga ada kapal posisi persilangan dia tidak tahu dan tidak melakukan tindakan sesuai dengan aturan P2TL. Jadi akibat yang bisa terjadi jika kita biarkan saja, tentunya kapal akan terjadi tubrukan, sehingga kita bisa menghindarinya dengan aturan P2TL aturan 15. Maksud dari nirmis itu adalah kejadian yang tidak direncanakan, berpotensi menyebabkan kerugian, akan tetapi tidak mengakibatkan cedera. Mungkin bisa kita langsung contohkan sekarang. Saya akan memberikan contoh nirmis di atas kapal. Ketika saya akan melakukan pengecetan akomodasi bagian depan dan posisinya sangat tinggi, saya harus menggunakan tangga untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ketika saya telah naik di atas tangga, tiba-tiba tangga tersebut terpeleset atau bergoyang, sehingga akan menyebabkan saya terjatuh. Dan salah satu penyebabnya adalah sepatu pada tangga itu, sepatu karet, alasnya tidak ada salah satunya, dan itu akan berpotensi terjadinya kecelakaan kepada saya.
dan contohnya adalah bisa jadi kita cedera seleo ataupun patah tulang. Demikian contoh salah satu near miss di atas kapal. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang near miss. Near miss adalah situasi yang hampir menyebabkan kecelakaan tetapi berhasil dihindari dan dapat diartikan sebagai hampir celaka. Contohnya ketika saya mengecek tangki hidrolik pump untuk membuka valve balas DPT, ternyata low level dan saya harus mengisinya. Nah, saya mengambil oli tersebut dari atas menuju ke kamar mesin lantai bawah dan melewati tangga, dan tidak sengaja tangganya itu ada bekas minyak dan licin dan saya hampir terpeleset atau jatuh, mungkin akan menimbulkan saya kecelakaan, mungkin dapat diartikan bisa cedera, entah itu cederanya bisa tergilir atau lebih parahnya mungkin kaki patah atau gimana. Saya akan menjelaskan tentang near miss. Near miss dapat didefinisikan sebagai suatu kejadian di mana seseorang hampir mengalami kecelakaan, namun beruntung berhasil terhindar dari cedera atau kematian. Saya akan memberikan contoh near miss yang ada di dapur. Ketika saya memindahkan teflon yang berisi minyak panas ke tempat penampungan minyak, minyak tersebut tumpah dan hampir mengenai kaki saya. Penyebabnya, gagang teflon tersebut longgar. Akibat yang terjadi dari kejadian tersebut ialah luka bakar yang terjadi pada tubuh saya. Terima kasih. Ilustrasi contoh sebagai berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi tentang kampanye navigasi dengan tema near miss, untuk pengertian dan contoh-contohnya sudah dijelaskan di video sebelumnya. Kali ini saya akan menyampaikan penyebab terjadinya near miss beserta langkah-langkah untuk menghindari atau paling tidak meminimalisir adanya near miss. Yang pertama, beberapa penyebab terjadinya near miss. Kalau saya simpulkan paling tidak ada tiga penyebab. Yang pertama itu adanya tindakan tidak aman atau unsafe action. Unsafe action ini bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan kru. Sebagai contoh misalkan pada saat bunker ada kru baru naik, baru join di atas kapal, tidak tahu keluar merokok di atas dek pada saat bunker. Itu tidak ada bunker saja merokok itu dilarang, apalagi bunker. Tapi karena kru itu kurang pengetahuan, ya dia merokok aja di atas dek saat bunker. Nah, itu salah satu penyebabnya unsafe action. Unsafe action juga bisa terjadi karena kecerobohan, ceroboh dan tidak peduli. Sebagai contoh, pada saat jaga di anjungan, dia menyalakan HP atau mendengarkan musik dengan volume yang tinggi pada saat jaga di anjungan, padahal sudah ada larangan menggunakan HP pada saat jaga di anjungan. Akibatnya pada saat dipanggil di channel VF tidak dengar, entah itu mau passing, entah itu mau crossing, entah itu ada informasi apa, atau ditelepon dari kamar mesin tidak dengar karena berisik oleh suara musik tersebut. Itu unsafe action yang disebabkan karena kecerobohan.
Terus penyebab nirmis yang kedua yaitu unsafe condition atau kondisi tidak aman. Kondisi tidak aman itu bisa terjadi karena satu cuaca. Kalau cuaca yaitu tidak bisa dihindari, tapi kegiatannya yang bisa kita tunda. Misalkan pada saat ngelas melakukan welder, tiba-tiba cuaca hujan. Nah, kalau diteruskan, nah itu bahaya. Kalau tidak terjadi apa-apa ya itu nirmis. Tapi kan bisa kita hindari, melasnya ditunda dulu. Itu unsafe condition karena cuaca. Yang kedua, unsafe condition juga bisa disebabkan karena kelelahan. Misalkan pada saat jaga di anjungan karena terforsir lembur yang begitu lama, akhirnya ngantuk. Nah, itu juga bisa menyebabkan nirmis, atau bahkan bukan cuma nirmis, bisa menyebabkan kecelakaan karena ngantuk tersebut. Kemudian unsafe condition yang berikutnya adalah kurangnya dukungan dari pihak manajemen. Sebagai contoh, pipa-pipa hidrolik bocor, kemudian ada tumpahan minyak di dek, dan terjadi berulang-ulang, menyebabkan karena tidak disuplai. Misalnya nih, tidak disuplai pipa, atau tidak dibersihkan, tetapi sodasnya tidak disuplai, jadi pembersihannya tidak maksimal. Jadi itu menyebabkan unsafe condition. Tumpahannya akhirnya dibiarkan saja atau dibersihkan, tapi tidak maksimal karena tidak ada dukungan dari pihak manajemen. Kemudian penyebab nirmis yang selanjutnya adalah buru-buru atau jalan pintas atau melakukan shortcut. Orang yang buru-buru itu cenderung mengakibatkan nirmis, atau bahkan gugup atau panik sendiri itu sudah termasuk dalam nirmis. Misalkan ada seorang perwira baru lulus, officer on deck, jaga di anjungan tanpa didampingi nakoda. Karena baru awal-awal jadi perwira, gugup, ada kapal manggil via VHF, manggilnya pakai bahasa Inggris, apalagi gugup. Padahal dia manggil tidak ada bahaya apa-apa, mungkin karena mau tes radio atau apa. Ternyata dia begitu dengar suara langsung gugup, mengambil tindakan yang keliru, langsung rubah haluan atau langsung cikar kemudi atau bagaimana. Itu namanya nirmis yang disebabkan karena buru-buru atau gugup atau panik. Nah, dari tiga tersebut, nirmis ini bisa dicegah atau paling tidak diminimalisir. Jadi saya rangkum langkah-langkah untuk meminimalisir adanya nirmis. Yang pertama, adanya training terhadap kru, baik dari officer atau training dari online dari pihak manajemen. Kegiatan ini akan mengurangi nirmis yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari kru. Jadi kru yang kurang pengetahuan, dengan adanya training tersebut maka akan menambah pengetahuan. Jadi orang yang tidak tahu kalau itu bahaya, akhirnya dengan adanya training dia tahu dan tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi, merokok itu ternyata tidak boleh. Ternyata kalau kerja di ketinggian itu minimal ketinggian sekian, harus menggunakan harness, harus ada risk assessment, harus segala macam. Itu orang yang pengetahuannya kurang bisa diminimalisir dengan adanya training tersebut. Kemudian langkah yang kedua yaitu sistem rekrutmen kru yang baik, sehingga hanya kru yang berkompeten yang bisa diterima di atas kapal. Jadi sistem rekrutmen itu penting. Jadi bukan hanya mengandalkan pimpinan di atas kapal aja, nakoda apa KKM yang ditekan untuk meminimalisir nirmis tersebut. Tapi dari awal pun kita harus melakukan rekrutmen yang baik. Jangan sampai kru yang asal-asalan yang diterima.
Tapi untuk perusahaan ini saya termasuk salut lah, karena ada rekrutmen yang menggunakan tes psikotes yang saya alami itu. Jadi ada psikotes. Jadi dengan psikotes tersebut kita bisa tahu karakter orang ini. Oh, ini orang ini ceroboh ini. Oh, ini orang ini pemalas. Oh, orang ini tidak mampu menerima banyak tekanan. Oh, orang ini disiplin. Oh, orang ini rajin. Jadi kan kita bisa tahu dari psikotes tersebut. Ya, itu menurut saya satu langkah yang lebih maju. Karena selama saya apply di perusahaan-perusahaan lain, ya baru di perusahaan inilah melakukan rekrutmen dengan psikotes. Itu menurut saya itu langkah yang sangat baik. Jadi betul-betul kru yang berkompeten yang bisa dipekerjakan di atas kapal. Dan satu lagi yang tidak bisa kita hindari, ya ini mungkin sudah jadi rahasia umum, yaitu orang dalam. Ya memang orang dalam itu mungkin di segala lini, ya, dari pejabat sampai cleaning service pun mungkin ada juga yang pakai orang dalam, tapi tetap harus dites. Kalau itu betul-betul tidak qualified, ya jangan dipaksakan karena adanya orang dalam. Itu akan membahayakan diri dia sendiri dan bahkan bisa membahayakan orang lain di atas kapal. Walaupun ada orang dalam, pasti harus dites. Kemudian langkah yang ketiga, yaitu adanya kerjasama yang baik dari pihak kapal dan manajemen. Seperti yang saya tonton tadi, nirmis terjadi karena tidak adanya supply spare part, pipa kayak sodas. Nah, itu kalau ada kerjasama yang baik dari pihak kapal dan manajemen, dari kapal bikin permintaan, dari manajemen disuplai, yaitu nirmis yang disebabkan karena itu bisa diminimalisir. Tumpahan minyak yang jadi bisa kita bersihkan dengan adanya sodas. Itu kalau ada kerjasama yang baik antara pihak kapal dan manajemen. Kemudian langkah yang keempat untuk menghindari nirmis atau meminimalisir nirmis, yaitu manajemen waktu dan manajemen emosional yang baik di atas kapal. Dengan manajemen waktu, maka potensi kelelahan itu akan bisa kita minimalisir. Lelah itu pasti, tapi kelelahan terus ngantuk itu bisa kita minimalisir dengan manajemen waktu. Manajemen waktu bukan berarti kita kerja dari jam sekian sampai jam sekian, habis itu istirahat, bukan begitu. Kalau memang harus lembur, ya lembur. Kayak misalnya nih contoh kapal dari habis dock masih ada pekerjaan yang berat. Kapal perjalanan 3 hari, tapi kran belum selesai. Sementara ini hari Sabtu, Minggu harus kerjakan, nggak apa-apa sih. Waktunya libur kita kerja dulu, supaya nanti pas begitu di pelabuhan muat, semua kran sudah siap, kerjaan tidak numpuk. Kalau kerjaan numpuk akhirnya malah lembur-lembur nggak karuan. Tapi lemburnya di hari Minggu nggak masalah, pagi sampai sore. Tapi begitu sampai pelabuhan tujuan, semua sudah siap untuk operasional. Jadi masalah libur nanti bisa kita ganti hari yang lain, yaitu masalah manajemen waktu. Kemudian manajemen emosional. Manajemen emosional ini yang harus kita kuasai sebagai pimpinannya. Jadi kita harus tahu kapan kita harus marah, kita harus tahu kapan kita harus bercanda, kita juga harus tahu kapan kita harus strike terhadap aturan, kapan kita harus tahu emosi kru itu, kita harus paham lah dia itu ada masalah apa tidak. Jadi kita harus dekat dengan kru. Kemudian suasana di kapal itu juga penting supaya kru di kapal itu nyaman, kerja tidak panik. Kalau seorang pimpinan bawaannya emosional terus, marah-marah terus, tidak terkontrol, kru akhirnya panik. Panik juga bisa menyebabkan nirmis. Itu kalau panik, kalau krunya takut, kalau krunya berani malah bisa berantem. Jadi sebagai pimpinan kita harus bisa memanage emosi kita, sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif, yang semangat kekeluargaannya itu terjaga. Itu langkah yang keempat. Kemudian langkah yang kelima, ini yang tidak ada pelajaran, yaitu kita selalu berdoa sebelum bekerja.
apapun yang terjadi itu karena kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi doa itu saya yakin sekali itu sangat berperan besar dalam kehidupan kita. Jadi kalau di sini alhamdulillah ya, di kapal ini Manala GNG ini setiap pagi itu ada turbot meeting malam 1, dan di kamar mesin juga KKM. Itu setelah turbot meeting disampaikan nanti kerja ini, resepnya dibuat, nanti usul kerja ini, fitur kerja ini. Setelah itu semua alatnya disiapkan, baru sebelum mulai berdoa bersama-sama. Itu sangat penting. Dan suasana religius itu juga menurut saya itu sangat berpengaruh terhadap emosional aku. Itu dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi siapa saja yang menyaksikan video ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.